Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dion Nurul Awalia dengan NIM 220209500018 dari kelas PTIKA Angkatan 2022. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keamanan komputer di semester 3 ini yang diampu oleh Bapak Fadli Rahman Baso, SPD, MPD. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan cara steganografi dan watermark pada file gambar. Pada video kali ini saya akan membagi dua tahap, praktik steganografi terlebih dahulu, lalu praktik watermark. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai steganografi itu sendiri. Selanjutnya kita berangkat dari pengertian. Kata steganografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu steganos, yang artinya tersembunyi atau terselubung, dan grafien yaitu menulis. Istilah steganografi termasuk penyembunyian data digital dalam berkas-berkas atau file komputer. Dengan kata lain, steganografi adalah seni dan ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan dengan suatu cara sehingga selain si pengirim dan si penerima, tidak ada seorang pun yang mengetahui dan menyadari bahwa ada suatu pesan rahasia. Untuk teknik dan tujuan steganografi. Teknik steganografi meliputi banyak sekali metode komunikasi untuk menyembunyikan pesan rahasia atau teks atau gambar di dalam berkas-berkas lain yang mengandung teks, image, bahkan audio tanpa menunjukkan ciri-ciri perubahan yang nyata atau terlihat dalam kualitas dan struktur dari berkas semula. Untuk tujuan dari steganografi itu sendiri adalah untuk merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan atau sebuah informasi penting. Dalam praktiknya, kebanyakan pesan disembunyikan dengan membuat perubahan tipis terhadap data digital lain yang isinya tidak akan menarik perhatian dari penyerang potensial. Sebagai contoh, sebuah gambar yang terlihat tidak berbahaya. Adapun metode yang saya gunakan untuk melakukan steganografi yaitu metode LSB atau Least Significant Bit. Dalam steganografi untuk menyembunyikan informasi dalam gambar adalah salah satu teknik yang cukup umum. Dalam konteks steganografi pada gambar, metode ini berfungsi dengan cara mengganti bit-bit paling tidak signifikan atau LSB dari piksel-piksel dalam gambar dengan bit-bit data rahasia yang disembunyikan. Selanjutnya kita akan melakukan praktek steganografi. Jadi kita masuk pada direktori data D. Di sini di direktori data D saya telah membuat folder yang bernamakan steganografi. Di dalam folder steganografi ini terdapat dua file. Yang pertama file gambar yang berekstensi JPG dan yang kedua itu file resep rahasia AMDAH dengan berekstensi docs. Lihat dalam docs ini terdapat sebuah resep rahasia yang akan kita masukkan atau kita sembunyikan pada file gambar logo dapur AMDAH ini. Sebelum itu, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengklik kanan resep rahasia tadi dengan mengubahnya pada file yang berekstensi RAR. Setelah itu, kita mengklik resep rahasia ini lalu masuk pada command prompt dengan mengklik Windows R. Muncul seperti ini, kita klik CMD, lalu kita perkecil tampilan gambarnya agar kita bisa melihat nama file yang akan kita masukkan. Di sini kita tadi menyimpannya pada direktori data D. Enter, kita ketik cd, kita masuk pada folder steganografi, lalu kita enter. Setelah itu
itu kita ketik copy spasi garing B. Itu kita spasi, kita mengetikkan nama file logo dapur Anda sebagai file yang akan menjadi tempat kita dalam menyimpan file rahasia. Ini berekstensi JPG. Kita klik tambah, resep rahasia mudah yang berekstensi RAR. Klik spasi hasil.jpg. Jadi hasilnya sebentar, yaitu berekstensi JPG. Nah, di sini sudah muncul hasil penyembunyian dari resep Anda tadi. Kita melihat, kita bandingkan apakah ada perbedaan di antara logo dapur Anda dengan hasil penyembunyian tadi. Ternyata tidak ada perbedaan yang menjadi perhatian lebih jika orang lain melihat file gambar ini. Selanjutnya, bagaimana cara kita melihat dokumen tadi yang telah kita sembunyikan? Ada baiknya kita hapus dulu ini. Lalu setelah kita hapus, kita klik kanan hasil JPG ini dengan kita akan membuka dengan WinRAR Archiver. Apakah file tadi terdapat? Nah, di sini ternyata sudah masuk resep rahasia bolu susu dengan file yang sama yang kita sembunyikan tadi. Baik, itulah tadi praktek steganografi yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada praktik watermarking. Terlebih dahulu kita ketahui apa itu watermarking. Berangkat lagi dari pengertian watermarking adalah salah satu bentuk atau aplikasi dari ilmu steganografi, di mana steganografi tadi yaitu teknik menyembunyikan satu data pada data yang lain. Sedangkan watermarking merupakan proses penambahan kode secara permanen ke dalam citra digital yang ingin dilindungi hak ciptanya dengan tidak merusak citra aslinya dan tahan terhadap serangan. Untuk teknik watermarking sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada visible watermarking, di mana watermark yang terlihat secara jelas pada konten digital. Ini sering digunakan untuk menunjukkan hak cipta atau sumber informasi. Contoh termasuk logo atau teks yang tampil pada gambar atau video. Yang kedua, invisible watermarking. Jadi watermark yang tidak terlihat oleh mata manusia tanpa alat bantu. Ini sering digunakan untuk pelacakan atau perlindungan hak cipta yang lebih kuat. Metode steganografi sering digunakan di sini. Jadi teknik yang saya gunakan pada video kali ini yaitu invisible watermarking. Adapun untuk tujuan utama dari watermarking adalah melindungi hak cipta pemilik asli konten digital dengan menambahkan tanda air. Pemilik dapat membuktikan kepemilikan mereka jika konten dicuri atau digunakan tanpa izin. Watermarking dapat digunakan untuk melacak dan mengidentifikasi sumber konten digital. Ini dapat membantu dalam memerangi penyebaran ilegal konten dan menemukan pelanggaran hak cipta. Untuk metode yang saya gunakan sama saja tadi dengan metode steganografi, di mana metodenya sama dengan Least Significant Bit atau LSB. Untuk metode LSB watermarking adalah salah satu
teknik yang digunakan untuk menyisipkan pesan tersembunyi atau watermark ke dalam sebuah citra digital. Teknik ini bekerja dengan memanfaatkan bit-bit paling tidak signifikan atau LSB dari piksel-piksel dalam citra digital. LSB watermarking biasanya digunakan untuk menyisipkan informasi ke dalam gambar tanpa mengganggu secara signifikan kualitas visualnya. Selanjutnya kita akan melakukan praktek watermarking. Nah, sebelum kita melakukan praktek watermarking ini, terlebih dahulu kita mendownload aplikasi OpenPath sebagai aplikasi untuk menambahkan watermarking pada gambar. Ya, saya telah mendownloadnya dengan jika kita mendownload aplikasi OpenPath ini, dia akan berbentuk zip seperti ini. Lalu saya ekstrak ke dalam laptop saya dan dapat dibuka aplikasinya yang dengan tampilan seperti ini. Sebelum melakukan praktik, saya akan memperlihatkan file yang akan saya tambahkan watermark tadi. Filenya seperti ini dengan berekstensi PNG. Kita kembali lagi pada aplikasi OpenPath. Jika tampilannya aplikasinya sudah terbuka, kita klik Set Mark, lalu kita tambahkan kata-kata yang akan menjadi watermarking dalam file tersebut. Saya tambahkan di sini dapuranda.dlk. Setelah itu kita tambahkan file dengan klik Add Careers, mencari file gambar yang akan kita tambahkan watermarking. Nah, di sini kita masuk pada direktori data D, masuk pada file watermark dan memilih logo AMDA dengan berekstensi PNG. Open. Sekarang loading. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita set marknya. Kita tunggu proses loadingnya. Kita masuk pada direktori data D. Di sini saya akan menyimpannya pada file steganografi. Pada folder steganografi. Saya klik OK. Kita tunggu proses pembuatan watermarknya. Sepertinya ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, garis proses satu persatu berhasil. Coba kita lihat pada logo tadi ya. Di sini sudah muncul AMDA PNG. Kita lihat kembali pada aplikasinya untuk mencek watermarknya dengan mengklik check mark. Kita add garis untuk memilih file gambar yang akan kita cek watermarknya. Di sini kita kembali lagi pada direktori data D. Kita masuk pada steganografi, di mana tempat saya tadi menyimpan logo AMDA dengan yang telah ditambahkan watermark. Kita open, kita buka, lalu jika sudah muncul seperti ini logo AMDA PNG-nya, filenya, kita cek marknya. Apakah watermarking yang kita tambahkan tadi sudah muncul pada file gambar ini.
proses untuk membukanya telah selesai dan ternyata watermarking yang kita tambahkan tadi sudah muncul dalam file ini. Mungkin itu saja praktik yang kita lakukan pada hari ini. Sebelum mengakhiri video praktik kali ini, saya akan membacakan sebuah kesimpulan bahwa kedua teknik ini menggunakan metode LSB untuk menyembunyikan atau menambahkan informasi dalam gambar. Steganografi digunakan untuk menyembunyikan data rahasia tanpa sepengetahuan pihak ketiga. Sementara watermarking digunakan untuk memberikan identifikasi atau perlindungan hak cipta pada gambar. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan metode LSB dalam kedua teknik ini harus berhati-hati agar tidak merusak kualitas visual gambar yang terlalu signifikan, dan perlindungan terhadap deteksi harus dipertimbangkan dengan serius tergantung pada konteks penggunaan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Atas segala kekurangan saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.